Kita ke informasi selanjutnya, ini kembali terjerat narkoba. Selebgram Miley Cyrus ditangkap di sebuah tempat hiburan malam di ibu kota. Penangkapan ini adalah kasus keduanya setelah pada November tahun lalu Miley dibekuk karena sabu-sabu. Dunia hiburan kembali tercoreng karena narkoba. Lagi-lagi, selebgram Miley Cyrus tersandung pada jerat kasus yang sama. Di sebuah tempat hiburan malam kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan ini, aparat Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mendapati 3 orang pengunjung positif menggunakan benzo, sementara 1 orang terbukti memakai ekstasi. Penangkapan Miley bersama 3 orang lainnya setelah polisi merazia tempat hiburan malam di masa PPKM, di mana pihak pengelola berusaha mengelabui dengan menutup bagian depan kafe, sementara di bagian samping justru ada aktivitas. Ya, dari tempat ini kita periksa ada selebgram 1 orang, inisial MC beserta temannya itu positif benzo. Ya, kita bawa kantor, kita amankan. Jika dia terbukti memakai benzo, kita mungkin akan melakukan rehab untuk 3 orang ini. Dan 1 orang terbukti menggunakan ekstasi. Bisa saya periksa ya? Ya, boleh. Periksa aja. Coba sini ke depan semua. Seakan tak jerah, Miley Cyrus sebelumnya pernah ditangkap pada November 2020 silam di sebuah hotel dengan barang bukti sabu 0,36 gram serta alat hisapnya. Miley lantas menjalani rehabilitasi di Lido Bogor selama 2 bulan. Jangan ditiru, pokoknya jauhin aku. Selebgram berusia 21 tahun itu baru dinyatakan selesai jalani rehabilitasi pada Januari 2021. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Astagfirullahaladzim, ini sudah kali kedua ditahan akibat narkoba. Tentu semoga ini menjadi yang terakhir, amin amin amin. Ustaz, adakah dalam agama Islam ini agar dapat merubah kebiasaan, terutama ketergantungan terhadap sesuatu atau zat adiktif, atau kepada sesuatu yang buruk seperti itu, Ustaz? Ya, nampaknya memang ini sudah ada ketergantungan ya. Ketergantungan itu kan lahir ketika kita mencintai atau keinginan terhadap sesuatu yang kemudian kita menjadi begitu sangat mencintainya, kemudian sampai kehilangan kendali diri ya. Atau kemudian lahirlah kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya sulit sekali dihentikan ya. Dan kalau kita lihat di sini itu kecanduan atau ketergantungannya itu pada narkoba ya. Dan narkoba ini kita tahu itu diharamkan dalam agama ya. Itu saya kira itu sama dengan khamar ya, karena sama-sama menutupi kesadaran akal seseorang. Dan ini menjadi induk segala macam kejahatan ya. Al-khamru itu ummul khaba'ith, induk segala perbuatan buruk ya. Nah, ini yang kita khawatirkan, orang yang sudah mengalami ketergantungan ini kan seperti mempertuhankan hawa nafsunya ya. Yang dalam Al-Quran itu dikatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Jadi ini berdampak pada akidah seseorang juga ya. Nah, oleh karena itu untuk menghindari agar tidak mengalami ketergantungan terutama pada hal-hal yang terlarang dalam pandangan agama itu, yang pertama adalah saya kira ini harus menghindari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu di sini kita perlu membuat jangkar diri ya dalam bentuk keimanan yang kuat. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengendalikan diri ya. Dan yang terpenting lagi adalah hiduplah secara seimbang ya, tidak berlebihan. Bukan hanya pada sesuatu yang dihalalkan saja itu tidak boleh kita berlebihan ya. Apalagi kalau sesuatu itu sangat diharamkan. Ini akan sangat membahayakan ya perilaku yang berlebihan dan hidup tidak seimbang ya. Ini yang saya kira perlu kita bentengi diri kita. Kalau sudah terjebak pada perbuatan itu, segeralah bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perkuat jangkar diri yaitu dengan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu biasakan hidup seimbang sehingga kita bisa mengendalikan diri
agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang berlebihan, apalagi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.